Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widi Trivito. Saya dari kelas F, mata kuliah struktur beton balok dan plat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat konsep reaksi keamanan terhadap gaya luar, lalu konsep perencanaan luntur balok, dan mengapa diagram tegangan tekan yang semula berbentuk polinomial harus diubah bentuk menjadi persegi. Lalu dalam perencanaan tulangan rangkap, eh, apa konsekuensi jika tulangan yang kita gunakan itu tidak meleleh. Nah, masuk yang pertama dalam pembuatan. Mari kita mengulas kembali pelajaran SMA kelas 1, hukum Newton ketiga yang mengatakan kira-kira setiap aksi yang terjadi akan ada reaksi yang mengikutinya yang besarnya sama dan berkebalikan arahnya. Hal ini juga terjadi pada struktur. Jadi ketika struktur itu diberikan suatu gaya atau gaya luar ya kita sebutnya, maka pada struktur tersebut juga akan mengalami reaksi yang merupakan gaya dalamnya. Nah, gaya luarnya itu merupakan pembuahan. Contohnya pada suatu struktur portal berikut ini, jika kita berikan gaya sebesar sekian yang berwarna hijau, maka struktur tersebut akan memberikan akan bereaksi sebesar sama besarnya dengan arah yang berkebalikan. Nah, dalam sebuah perencanaan struktur, eh, struktur itu harus mampu menahan eh, beban yang lebih besar daripada beban yang direncanakan, dan juga kapasitas dari struktur tersebut harus diperkecil atau direduksi. Hal ini berguna untuk mengantisipasi lonjakan berlebih pada beban yang kita rencanakan. Jadi misalnya ada beban yang tidak direncanakan misalnya berlebih, maka struktur tersebut akan mampu menahan. Dan reduksi itu dimaksudkan untuk mengantisipasi kurangnya mutu dalam pengerjaan struktur tersebut. Nah, menurut SNI 2487 tahun 2013, faktor pembebanan itu ada sekian seperti yang ada di monitor. Jadi di sini ada D. D itu untuk beban mati. Beban mati, L itu live untuk beban hidup, LR itu untuk beban hidup atap, like roof, dan R itu untuk rain atau hujan, beban hujan. Lalu ada wind, W itu untuk beban angin, dan E untuk earthquake, itu beban gempa. Nah, masuk ke konsep perencanaan balok kontur. Perlu kita ketahui bahwa beton itu merupakan salah satu bahan bangunan yang sangat kuat dalam menahan beban tekan. Namun, untuk beban tarik, beton itu sangat lemah. Artinya hanya 10% dari beban tekan yang mampu ditahan oleh beton. Untuk itu, kita perlu melakukan penguatan dengan menggunakan tulangan. Tulangannya itu dari baja. Di sini udah ada dua grafik. Yang pertama grafik hubungan tegangan-tegangan baja dan beton. Yang pertama kita bahas dulu yang beton. Jadi pada titik puncak pada tegangan beton itu disebut F aksen C. Nah, tegangan yang terjadi itu besarnya 0,002. Jika tegangan terus bertambah, hingga pada akhirnya beton itu mengalami keretakan. Nah, tegangan yang terjadi itu sebesar 0,003. Nah, tegangan yang terjadi pada tegangan 0,003 tersebut itu besarnya 85% dari uh, tegangan ultimate dari beton tersebut, atau 0,85 F aksen C. Nah, untuk grafik hubungan tegangan-tegangan di baja itu bisa kita lihat di sini. Di sini ada titik B. Titik B ini adalah titik leleh dari baja. Artinya baja akan mengalami kelelehan pada titik B. Namun
ketika beban terus ditambah, baja akan mengalami fenomena penguatan kembali. Baja akan mengalami regangan hingga titik D atau tegangan ultimate-nya. Fenomena ini disebut juga dengan hardening strain. Nah, ketika regangan terus bertambah, baja pada akhirnya akan putus. Itu terjadi pada titik fraktur, titik E. Nah, ini adalah fundamental dari perencanaan balok beton. Di sini udah ada penampang beton. Di sini ada H, itu tinggi beton, dan B, itu adalah lebar beton. Di sini ada bagian yang diarsir, ini merupakan bagian tekan, dan garis ini adalah pembeda antara bagian tekan dengan dari bagian tariknya. Inilah garis netral, bukan garis tengah. Nah, di sini ada 3 lingkaran warna hitam. Ini merupakan baja atau tulangannya. Lalu di sini ada regangan bagian tarik dan bagian tekan. Yang di atas ini bagian tekan yang diwakili oleh beton, dan yang di bawah bagian tarik diwakili oleh baja. Bagian yang tekan ini sudah kita pahami tadi bahwa regangan maksimalnya itu besarnya 0,003. Lebih dari itu berarti beton mengalami keretakan. Nah, di sini juga ada distribusi tegangan pada beton, itu yang di sini. Bentuknya itu polinomial. Dari sisi terluar beton hingga ke garis netral, itu besarnya C, tingginya C. Dan lebarnya itu 0,85 F aksen C. Dan di sini juga ada tegangan pada baja, itu TS. Nah, polinomial ini kita ubah menjadi persegi. Otomatis C-nya tadi itu kan memendek, besarnya jadi A. Nah, memendeknya itu besarnya seberapa sih? Itu bisa kita cari dengan mereduksi angka C dengan reduksi besar beta 1. Beta 1 itu tergantung dari mutu yang kita gunakan, mutu beton yang kita gunakan. Jika mutu betonnya di atas 28 MPa, maka gunakan beta 1 0,85. Jika lebih dari 28 MPa, maka gunakan rumus yang ini. Jadi kurang dari 28 MPa itu beta 1 0,85. Jika lebih, maka gunakan yang ini. Nah, dalam perencanaan balok, itu kita merencanakan agar tegangan dari beton dan tegangan dari baja itu seimbang. Artinya tekan dan tariknya itu sama besarnya. Di TS ini tension steel itu sama dengan CC, kompres konkrit. Besarnya kompres konkrit dan tension steel ini bisa kita lihat di sini ada rumusnya. Nah, untuk mencari kebutuhan dari luas tulangan, maka kita pindah luaskan. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, lalu timbul pertanyaan, A itu besarnya berapa? A itu bisa kita cari dengan faktor momen pikul. Jadi kita ingat kembali pelajaran statika semester 1 bahwa jika benda dikenakan gaya dengan lengan sepanjang tertentu, maka akan muncul momen. Momen itu kan gaya dikali dengan lengan. Nah, begitu juga pada balok. Balok jika kita kenakan gaya, maka di penampangnya akan mengalami momen. Momennya itu momen nominal. Nah, kita tinjau gayanya itu adalah CC. CC dan lengannya itu adalah D dikurangin A per 2. Jadi D itu jarak terluar dari selim beton hingga ke titik tengah dari luas tulangan baja. Dikurangin dengan A per 2. A dibagi 2. Jadi lengannya itu dari sini hingga ke sini. Dan gayanya itu adalah CC. Jadi CC itu tadi ini dikalikan dengan lengan. Nah, faktor momen pikul. Jadi faktor momen pikul K itu nilainya adalah
besarnya itu adalah momen nominal per lebar dikali D pangkat 2. Tadi kan MN kita udah definisikan ya. MN itu CC dikali lengan. Nah, kita tinggal jabarkan aja. Setelah itu kita pindah luaskan. Yang ini ke sini hingga kita dapatkan persamaan ini. Nah, A pangkat 2 per 2 ini kan sama aja 0,5 dikali A pangkat 2. Atau setengahnya dari A pangkat 2. Jadi bisa kita pindah luaskan lagi ke sini dan A kali D-nya ke sini. Hingga ini jadinya 0. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kan pola persamaan kuadrat ya. Ini bisa kita simbolkan 0,5 ini sebagai X, D ini sebagai Y, dan ini kita simbolkan sebagai Z. Atau bisa juga ini A, ini B, ini C. Dengan menggunakan rules ABC, akan kita dapatkan jadi B-nya itu tadi kan D. Jadi D plus min akar D pangkat 2 min 4 AC. A itu 0 setengah, jadi 4 kali setengah jadi 2. C itu ini 2A, 2 dikali setengah jadinya 1. Kita anggap aja 1 ini nggak ada. Nah, jadinya kan min D plus min akar D pangkat 2 dikurang 2 C ini. C, anggap aja C. Nah, ini kita keluarkan jadinya min D plus min D akar 1 minus 4 AC atau minus 2C. D-nya kita keluarkan jadinya 1 min akar 1 min 2K per 0,85 F aksen C kali D. Jadi D itu maksudnya itu gini. D itu dari D kali 1 sama yang di sini. Nah, kita dapatkan ini besar A itu berapa. Lalu ada momen desain. Balok dengan tulangan seluas AS itu harus mampu menahan momen desain sebesar MD. MD itu adalah momen nominal yang dikali dengan reduksi. Dengan persamaan tadi, TS sama dengan CC, maka diperoleh ini itu dari tinjauan TS. Terus ini adalah lengannya. Lalu ada regangan tekanan beton. Kan kita pahami tadi bahwa beton itu hanya mampu mencapai regangan 0,003. Lebih dari itu maka beton akan retak. Jadi dalam perencanaan kita harus merencanakan baja itu meleleh sebelum betonnya retak. Nah, ini dengan perbandingan segitiga antara regangan beton dengan regangan baja, maka didapatkan rumus ini. Lalu ini tuh harus kurang dari 0,003. Nah, kita dapatkan kesimpulan sementara. Penulangan balok. Ini rumusnya. Lalu ini ada momen desainnya. Dan ini syaratnya AMD itu harus lebih besar daripada MU. Dan tegangan yang terjadi pada beton kurang dari 0,003. Lalu mengapa diagram yang tadi itu tegangan distribusi tegangan tekan itu perlu diubah? Jadi polinimial ini akan sulit jika kita hitung luasnya. Maka perlu kita ubah menjadi persegi. Konsekuensinya, tinggi C tadi yang semula tingginya C akan menjadi memendek menjadi A. Nah, dalam SNI 2487 tahun 2013 beta 1 atau faktor reduksi untuk C itu untuk
F aksensi antara 17 sampai 28 MPa, beta 1 harus besar 0,85. Untuk di atasnya, di atas 28 MPa, beta 1 harus direduksi sebesar 0,05 untuk setiap kenaikan sebesar 7 MPa. Tetapi tidak boleh kurang dari 0,65. Jadi batasnya itu adalah 0,65. Atau bisa juga rumus ini. Nah, dalam perencanaan penulangan balok, ada yang namanya kegagalan. Kegagalan ini harus kita desain sehingga struktur itu akan aman jika kita gunakan. Ada tiga kegagalan. Yang pertama itu kegagalan getas. Gagal getas itu ketika beton mengalami keretakan sebelum baja mengalami kelelehan. Hal ini sangat berbahaya karena tidak memberikan peringatan kepada pengguna gedung. Lalu ada kegagalan balance atau seimbang. Ketika beton retak, maka baja akan meleleh. Tapi hal ini sangat sulit untuk dicapai karena beton itu tidak selamanya homogen. Standar deviasi antara beton satu dengan beton lainnya itu berbeda, besar, maksudnya bisa berbeda-beda, dan bedanya itu signifikan. Hal ini bisa dipengaruhi karena mutu beton atau pengerjaan yang kurang diawasi atau sebagainya. Nah, lalu ada kegagalan liat. Kegagalan liat ini beton belum mengalami keretakan, namun kelelehan sudah terjadi pada bajanya. Ini yang kita desain. Kegagalan liat ini yang kita desain. Kegagalan liat yang mendekati balance. Nah, dalam balok penulangan rangkap itu kan ada dua penulangan ya, antara tekan dengan tarik. Konsekuensinya apa jika tulangan tekan belum leleh? Ini bukan masalah. Yang akan menjadi masalah itu adalah ketika baja di tulangan tarik itu yang belum leleh. Ini akan menjadikan beton itu mengalami kegagalan getas. Ini berbahaya untuk penggunaan beton itu sendiri. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.